Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke CoinMarketCap untuk melihat kondisi terkini. Pada hari ini untuk indikator Fear and Greed Index ada di angka 57 atau netral, jadi baik para retail maupun institusional, buyer maupun seller hari ini sedang menahan diri, teman-teman. Artinya sedang mengamati pergerakan market, jadi belum ada ledakan harga untuk pembelian. Bahkan kalau kita lihat di sini untuk volume 24 jam transaksi di dalam market kripto ini mengalami penurunan, teman-teman, sebesar 10,24%. Jadi hari ini dalam 24 jam terakhir volume perdagangan berada di angka 50,66 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk dominasi Bitcoin, hari ini kita lihat Bitcoin berada di angka 52,9%. Artinya baik retail maupun institusional ini lebih memilih menginvestasikan dana atau uangnya ke dalam bentuk Bitcoin daripada mereka melakukan investasi di dalam bentuk altcoin, teman-teman. Kemudian untuk Ethereum, ini hari ini kelihatannya mengalami peningkatan, teman-teman. Kemarin kalau tidak salah sekitar 16%, hari ini untuk Ethereum ada di angka 17% untuk dominasi market. Kita lihat untuk Bitcoin, hari ini diperdagangkan di angka 63.220 US dollar per satu Bitcoin. Dalam 24 jam terakhir, ini Bitcoin mengalami koreksi sebesar 0,56%. Namun dalam 7 hari terakhir ini koreksinya cukup lumayan sebesar 2,47%, teman-teman. Sementara untuk Ethereum, kita lihat hari ini mengalami kenaikan. Hari ini diperdagangkan di angka 3.278 US dollar per satu Ethereum. Dalam 24 jam terakhir mengalami kenaikan sebesar 0,7%. Namun dalam 7 hari terakhir ini Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup signifikan di angka sekitar 4, Ethereum maksud saya. Jadi Ethereum untuk 7 hari terakhir mengalami kenaikan di angka 4,19%, teman-teman. Sekarang kita akan update informasi, teman-teman, dari sebuah media online yang bernama Crypto Intelligence. Ini postingan 28 April 2024. Ini ada sebuah informasi bahwa Ripple ini melawan SEC, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, SEC ini kelihatannya mau menerapkan denda sebesar 2 miliar US dollar, tapi hal tersebut ditentang oleh Ripple. Ripple menyatakan bahwa angka 2 miliar US dollar ini adalah sebuah angka yang tidak wajar dan mereka mengajukan proposal denda sebesar 10 juta US dollar karena itu adalah sebuah sanksi yang wajar, teman-teman. Kita akan lihat dalam informasi ini, teman-teman. Jadi dalam perkembangan hukum yang signifikan, Ripple Labs dengan tegas mengajukan perlawanan dan menantang proposal dari Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC Amerika Serikat yang ingin mengenakan denda sebesar 2 miliar terhadap perusahaan tersebut, dan mereka menyatakan bahwa hal tersebut tidak masuk akal, teman-teman. Jadi mereka menyatakan bahwa angka 2 miliar ini tidak wajar, dan mereka menyatakan bahwa angka yang wajar adalah 10 juta US dollar, teman-teman. Jadi perselisihan hukum ini berasal dari klaim yang dimiliki oleh SEC bahwa Ripple harus menghadapi denda keuangan yang substansial yang ditanggapi oleh Ripple dengan mengusulkan angka yang lebih wajar tidak lebih dari 10 juta US dollar, teman-teman.
Jadi kalau kita melihat dari sini, argumen hukum ini muncul dalam dokumen pengadilan terbaru di mana Ripple Labs dengan tegas menentang permohonan SEC kepada seorang hakim federal. Perusahaan blockchain tersebut berpendapat bahwa melawan penerapan sanksi ini adalah sebuah langkah yang tepat, dan mereka menganggap bahwa dengan adanya sanksi yang sebesar ini mereka menganggap SEC ini bukan hanya mengancam Ripple, tetapi juga mengancam industri kripto secara keseluruhan, terutama yang ada di Amerika Serikat, teman-teman. Bahkan pengacara dari Ripple menyatakan bahwa tindakan SEC ini sebagai upaya berkelanjutan untuk mengintimidasi industri kripto di seluruh Amerika Serikat, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa, di mana rata-rata perusahaan itu tidak sampai miliaran dendanya, teman-teman, tapi khusus untuk Ripple ini malah diancam sebesar 2 miliar US dollar. Nah, kemudian untuk informasi ini, teman-teman, kita akan cek apa dampaknya terhadap pergerakan harga dari XRP. Kalau kita lihat untuk XRP, teman-teman, hari ini mengalami koreksi sebesar 1,32% di angka 0,5123 US dollar per satu XRP dalam 24 jam terakhir, koreksi 1,29%. Kemudian dalam 7 hari terakhir mengalami koreksi sebesar 2,12%, dan dalam 1 bulan terakhir ini koreksinya cukup dalam, teman-teman, di angka 17, ini naik lagi 18,66%. Sebenarnya kalau saya secara pribadi melihat, teman-teman, ini ada semacam sandiwara, tapi sandiwara tingkat tinggi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, karena sebuah hal yang aneh, bank-bank di Amerika Serikat termasuk Bank of America itu semua memakai jasa dari Ripple, teman-teman, untuk transaksi perbankannya. Dan yang anehnya malah di satu sisi bank-bank ini menggunakan jasa dari Ripple, tapi di sisi lain secara hukum Ripple dianggap bermasalah, teman-teman. Kalau saya sih menganggap ini adalah sebuah sandiwara raksasa. Bagaimana caranya agar Ripple atau XRP ini tidak dimiliki oleh para retail, teman-teman. Jadi memang ini XRP ini seharusnya dimiliki oleh dunia perbankan atau institusi keuangan, sehingga menurut saya mungkin bisa jadi, ini praduga saya saja, jadi kondisi hukum ini dikondisikan supaya kita para pemain kecil itu tidak memegang XRP, teman-teman. Jadi biar institusi-institusi besar saja yang menyerok. Pada saat itu sudah terjadi, pada saat XRP sudah dipegang oleh para institusi keuangan besar, baru mereka akan menyatakan bahwa kasus ini selesai. Ini menurut pendapat saya, teman-teman. Jadi bagaimana caranya agar para pemain kecil tidak menyimpan XRP sehingga dikondisikan seperti ini. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar. Namun kalau menurut pendapat saya, justru pada saat seperti ini adalah peluang yang bagus untuk menyerok, teman-teman. Bahkan kita bisa tunggu di angka 0,43 kalau memang tren ini masih turun di angka 43 untuk menambah perbendaraan dari investasi kita di XRP. Saya pribadi telah jauh-jauh hari, teman-teman, melakukan pembelian XRP karena saya meyakini bahwa kasus ini adalah sebuah sandiwara besar yang memang dikondisikan agar para retail tidak memegang XRP dalam jumlah besar, teman-teman. Demikian update informasi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama para XRP Army. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.